Halo teman-teman, kembali lagi bersama Novel Tuber dengan alur cerita Janji Kembali karya Layuma. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga klik lonceng notifikasinya. Akhirnya kenyang juga, ucap Kirani dengan wajah sumringahnya dan menyenderkan tubuhnya ke kursi yang kini didudukinya. Setelah menghabiskan satu piring makanan dan satu gelas es teh manis, Kirani menyisir ke sekitar kantin dan penasaran akan hal yang sedang menjadi topik perbincangan para karyawan. Ra, panggil Kiran kepada Zahra yang seperti biasa duduk di depannya saat mereka tengah makan siang di kantin bersama. Hanya itu sahutan dari Zahra yang tengah sibuk dengan ponselnya, karena Zahra lebih dulu menyelesaikan acara makannya saat Kirani baru saja turun ke lantai bawah. Mereka lagi sibuk ngomongin apa sih, Ra? Tanya Kiran penasaran. Zahra yang sedari tadi sibuk dengan ponselnya, kini dirinya pun mendongakkan wajah untuk menatap langsung ke arah sahabatnya. Lo enggak tahu sama berita besar pagi ini? Dan gelengan lugu pun menjadi jawaban dari Kirani. Zahra menghembuskan nafas sejenak, dan dirinya baru ingat bahwa Kirani keluar dari grup kantor. Kiran yang memang mempunyai pekerjaan lebih banyak dan penting, dirinya malah dibuat tak fokus saat grup kantor sudah mulai ramai. Dan saat dibuka ternyata hanya obrolan tak penting yang dibahas di sana. Dan jika ada hal penting, itu menjadi tugas Zahra memberitahukan kepada Kirani. Gini, sebulan lagi ada acara perayaan ulang tahun perusahaan dan semua karyawan diundang ke acara itu dong, seru Zahra saat menceritakan. Oh itu, sebelumnya gue udah dengar, cuma belum tahu kapan pastinya. Jadi sebulan lagi? Tanya Kiran yang ikut antusias mendengar kata perayaan, yang pastinya akan ada banyak kesenangan. Oh iya Ki, lo udah ada gambaran belum nanti pakai dress apa? Kirani terlihat berpikir sejenak, namun melihat teman-temannya yang sudah beranjak dan akan kembali bekerja, membuat Kiran pun tak bisa membayangkan apapun saat ini. Nanti deh Ra, belum ada gambaran gue pakai dress apa, palingan juga nanti beli dulu kalau udah mau hari H. Iya ya, kita harus tampil beda. Ya udah deh, nanti kita obrolin lagi. Gue juga masih banyak kerjaan sekarang Ki. Mereka pun melangkah bersama keluar dari kantin, melewati lorong yang tak terlalu panjang dan berhenti di depan lift untuk bergantian naik ke lantai atas. Namun saat sedang menunggu lift di depannya terbuka, lift di samping mereka yang khusus digunakan petinggi perusahaan malah terbuka lebih dulu. Melihat Andra yang keluar dari lift diikuti dua pria lain yaitu Arka dan Raymond, para karyawan langsung menganggukkan wajah seraya menyapa atasan mereka. Seketika itu juga langsung terdengar desas-desus para karyawan wanita yang menanyakan siapa gerangan sosok dua pria muda yang bersama atasannya. Namun tak berlaku bagi Kirani. Dia yang sudah mengetahui siapa mereka hanya diam saja dan lebih memilih menundukkan wajah saat Andra kini berjalan ke arahnya. Saya akan pergi, mungkin hari ini tidak akan kembali lagi ke kantor. Jadi kalau ada yang ingin bertemu, alihkan untuk pertemuan besok saja. Baik Pak, jawab Kirani mengangguk paham dengan perintah Andra. Kirani kira Andra akan segera pergi dari sana, tapi entah kenapa terlihat Andra yang enggan pergi dan membuat Kirani malah bingung sendiri. Ayo Kak, seru Arka yang melihat sikap aneh kakaknya. Tak biasanya seorang Andra lebih lama memperhatikan seorang wanita. Benar-benar hal langka yang patut dilaporkan kepada sang mama. Lo ada hubungan apa sama Pak Boski?
Tanya Zahra berbisik karena dia juga melihat respon aneh Andra saat memperhatikan Kiran. Ya adalah, sahut Kirani seraya menggoda Zahra dengan pernyataan ambigunya. Dan Zahra seketika melototkan matanya mendengar jawaban Kirani. Hubungannya ya pekerjaan, kan gue kerja sama Pak Andra. Lanjut Kirani memeletkan lidahnya karena berhasil mengejai Zahra yang sudah berpikiran tentang hal yang tidak-tidak. Sialan loh, gue kira selain hubungan kerja, decak Zahra yang langsung meninggalkan Kirani dan lebih dulu masuk ke dalam lift beserta karyawan lainnya. Sementara para pria itu kini tengah berada di dalam mobil Arka. Arka yang sudah duduk di balik kemudi berdampingan dengan Raymond duduk di kursi depan. Sedangkan Andra duduk di kursi belakang dan tak lupa dengan tab yang selalu dipegangnya, memantau dan mengecek pekerjaan lainnya selain mengurus Golden Corp. Gue langsung pulang aja ya kak, ada tugas belum dikerjain, ucap Raymond saat Arka akan melajukan kendaraannya. Oke deh, sahut Arka yang selanjutnya sudah fokus ke arah jalanan di depannya. Dan sesuai permintaan Raymond, Arka lebih dulu mengantarkan temannya itu pulang sebelum dirinya mengemudi lagi ke arah kediaman keluarga Chandra. Anak-anak mama udah pulang, seru Bina saat tengah menata makan siang di meja dan melihat kedatangan kedua anak bujangnya. Awal mulanya Andra diadopsi adalah karena Bina yang waktu itu datang ke panti asuhan mengantarkan donasi pertama dari Yayasan Golden Corp. Dan Bina yang penasaran dengan keadaan panti pun membuatnya berkeliling sejenak di sana. Tak sengaja melihat keakraban dua orang anak yang tengah mengerjakan tugas bersama, Bina bisa melihat bagaimana kedewasaan Andra saat bersama gadis kecil dan dengan sabar serta telaten tengah mengajari gadis itu. Dari situlah Bina berniat mengadopsi Andra untuk menjadi kakak sekaligus teman Arka. Karena saat itu Arka yang berusia 5 tahun, dia selalu saja kesepian karena sering ditinggalkan oleh orang tuanya. Untungnya permintaan itu langsung dikabulkan oleh sang suami karena Papa Abimanyu yang paham dan selalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga jarang ada waktunya menemani perkembangan sang anak. Dengan Bina juga yang sering menemani Abimanyu saat ada pekerjaan di luar kota maupun luar negeri, hingga harus sering meninggalkan Arka di rumah hanya ditemani oleh pengasuh dan penjaga saja. Mengingat masa lalu itu, tanpa terasa kedua anaknya kini telah tumbuh dewasa dan dirinya mulai memikirkan jodoh untuk sang anak. Karena Bina miris melihat dan mengetahui sikap Andra yang selalu mementingkan perusahaan keluarga Chandra tanpa memikirkan kehidupan pribadinya. Tak terasa air mata luruh ke pipi Bina melihat bagaimana kesungguhan kasih sayang Andra terhadap keluarganya. Mama, kenapa nangis gini? Tanya Andra lembut menghapus air mata yang berada di pipi Bina. Mama kangen anak mama ini. Kamu setelah pulang ke sini lupa sama mama, sampai jarang hubungin mama, sahut Bina yang kini membenamkan dirinya di dekapan Andra. Maaf, pekerjaan di sini sangat menyita waktu Andra sampai nggak bisa hubungin mama. Bina menggeleng dan mengurai pelukan itu. Terima kasih nak, kamu sudah bekerja keras untuk keluarga kita. Timpal Bina menepuk lembut kedua bahu Andra. Yang tak terasa tinggi Andra kini melebihi dirinya. Dulu saat diadopsi tinggi Andra hanya sebatas bahunya, tapi kini lihatlah tinggi Bina yang malah hanya sebatas bahu Andra. Deheman Arka mengalihkan fokus keduanya. Gitu ya, mama kalau udah ketemu kakak selalu aja lupa sama aku. Lanjut Arka mencepikan bibirnya. Berbeda sekali kelakuan Arka saat berada di luar rumah tadi, yang terlihat cool dan cuek terhadap sekelilingnya.
Enggak dong, kamu itu malah selalu buat mama kepikiran. Apalagi kalau udah sibuk di depan komputer game kamu itu. Timpal Mama Bina. Karena Bina memang selalu saja cemas jika Arka sudah menggeluti profesinya sebagai gamer. Dia akan duduk selama berjam-jam di depan komputer tanpa bisa diganggu oleh siapapun. Bukan tanpa sebab kecemasan Bina itu. Jika Bina tak rewel terhadap Arka, maka bisa dipastikan pola makan dan pola istirahat Arka akan terganggu. Dan karena penghasilan sebagai gamer itu yang terbilang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, membuat Arka mempunyai alasan yang kuat untuk menolak mengurus perusahaan. Dan akibatnya Andra lah yang dibuat kewalahan mengurus semuanya. Ya udah yuk kita makan dulu, lanjut Bina mengajak kedua anaknya untuk duduk bersama di meja makan, menikmati makan siang bersama, dan Bina sendiri yang memasak semua menu ini. Andra yang memang terbiasa meluangkan waktunya walaupun sehari untuk bisa berkumpul keluarga. Dia memilih pulang bersama Arka setelah mengecek berkas yang dibawa Kiran dan menandatanganinya. Hampir saja niatnya untuk meluangkan waktu sehari ini di rumah keluarga Chandra akan goyah saat melihat Kiran yang akan mulai bekerja lagi setelah istirahat makan siang. Ingin rasanya dia mengajak Kiran pergi sekedar berjalan-jalan melepas penat karena pekerjaan. Karena Andra juga tahu setelah dirinya yang memegang kursi direktur, Kiran yang sebagai sekretarisnya pun selalu disibukkan dengan banyaknya pekerjaan. Namun, mungkin belum sekarang waktunya Andra menikmati kebersamaan dengan Kiran, karena seruan dari Arka dan ajakannya untuk segera pulang ke rumah membuat Andra dengan berat hati meninggalkan Kirani. Kini, setelah menikmati makan siang dengan Mama Bina dan Arka, Andra yang baru saja berganti pakaian santai, memakai kaos lengan pendek dan celana jeans pendek. Dirinya dipanggil oleh Bina untuk menemaninya mengobrol di taman bunga yang berada di samping rumah besar kediaman Chandra. Andra tahu bukan hanya obrolan biasa yang akan dibicarakan Bina, tapi karena tak ingin menyakiti hati Bina dan memang niat Bina adalah untuk kebaikan dirinya, Andra pun mengikuti langkah Bina. Kini keduanya telah duduk di kursi yang berdampingan dan mereka hanya terpisah oleh sebuah meja bundar yang berada di tengahnya. Apa yang mau Mama omongin? Tanya Andra tersenyum lembut ke arah Bina. Arka bilang apa aja sama kamu? Bukannya menjawab, Bina malah melayangkan pertanyaan karena melihat senyum Andra yang sebagai kode bahwa Andra tahu maksud pembicaraan dirinya. Arka cuma bilang kalau Mama bawa oleh-oleh buat aku. Iya, tapi selalu kamu tolak. Timpal Bina bersedekap dada dan menghembuskan nafas kasar. Mengingat sudah beberapa kali mencoba mendekatkan Andra dengan anak gadis temannya, tapi malah selalu saja ditolak oleh Andra. Tapi Mama gak nyerah ya, Mama yakin kalau kali ini kamu pasti gak nolak oleh-oleh Mama lagi, lanjut Bina dengan percaya diri. Dan kini dia tengah sibuk dengan ponsel miliknya. Saat dirasa ketemu sesuatu yang dia cari, langsung saja dia menunjukkan sesuatu itu kepada Andra dengan mengarahkan ponselnya ke arah Andra. Dan Andra dibuat tak berkutik dengan sesuatu yang ditunjukkan padanya itu. Gimana, kamu gak nolak lagi kan oleh-oleh dari Mama? Tanya Mama Bina dengan senyum yang merekah di wajahnya. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu setia mengikuti alur cerita Janji Kembali. Sampai jumpa lagi di chapter-chapter selanjutnya. Mari perbanyak silaturahmi dengan selalu dukung channel ini. Salam sehat selalu semuanya.